Jangan biarkan jemuran di luar malam-malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, channel Elchan. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Rasanya begitu lama. Jitu sudah tidak sabar menunggu malam tiba. Segalanya sudah ia persiapkan sejak siang. Kali ini lebih lengkap dengan 2 benda berupa rambut dan gambar. Malam ini hujan tak turun. Langit di atas sana tampak terang dihiasi bintang. Burung-burung malam sedang bertengger di dahan pohon, sesekali mengeluarkan bunyi menunjukkan eksistensi. Mata hewan berbulu itu mengikuti gerak-gerik manusia yang tengah sibuk di bawah mereka. Jitu sudah mulai ritualnya. Duduk bersila di depan rumah, ditemani sebuah lampu minyak yang menyala. Sepoi angin berembus menggoyangkan api, membuat bayangan Jitu di belakangnya tampak bergoyang, seperti raksasa di kegelapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mulanya angin berembus normal, seiring bibir Jitu berkomat-kamit cepat merapal mantra. Angin datang lebih sering dan begitu kencang, lampu minyak milik Jitu bahkan hampir padam. Namun pemuda itu sama sekali tak menghiraukan. Dia tetap fokus pada ritualnya. Baca mantra dalam bahasa Jawa, dia tak mau kalah, harus mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Dia ingin merasakan kejadian yang sama. Malam ini adalah pembuktian. Jitu bertekad, dia harus berhasil bagaimanapun caranya. Pria itu mengulang semuanya dari awal. Celana dalam hasil curiannya tidak berlumuran darah dan disatukan dengan miliknya. Digunakan untuk melilit boneka, mana boneka itu sudah ditempeli foto gadis incarannya. Di cerita ini mulai nampak Jitu mengobrak-abrik dua sampai dia berhasil menginginkan perempuan yang diincarnya. Oke, kita lanjut. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Subscribe juga biar kami semangat lagi buat videonya. Terima kasih, thank you. Seolah ingin alam semesta mendengarkan keinginannya, berharap hewan-hewan yang menyaksikan turut mengaminkan niatnya. Selesai, suasana mendadak hening, bahkan angin seolah enggan berhembus. Jitu mengalihkan perhatian dari boneka ritualnya. Dia mencari keberadaan belati yang tadi digunakan untuk menyembelih ayam. Belati itu akan dia gunakan kembali. Setelah sekian detik meraba, akhirnya dia menemukannya. Itu kembali ke posisi semula dan kirinya diangkat tinggi di atas boneka ritualnya. Sementara tangan kanannya memegang belati. Posisinya lebih rendah. Dia letakkan belati itu di atas telapak tangan kirinya. Telapak tangan kasar yang dipenuhi dengan kapal karena seringnya dia melakukan kegiatan berat. Belati itu Jitu tekan dengan bertenaga. Lalu dalam waktu singkat ia tarik ke bawah. Seret. Seperti seekor harimau jantan yang baru saja selesai membuahi betinanya, Jitu mengagumi mengeram keras menahan rasa sakitnya. Belati itu berhasil menyayat telapak tangannya, membentuk luka panjang berukuran 10 sekitar cm. Dari luka itu muncul cairan merah setengah kental menetes jatuh mengenai tepat di wajah Jitu. Asin menutup wajah itu. Tiba-tiba tubuh pria itu bergetar tak bisa dikendalikan. Belati yang masih dipegang jatuh begitu saja. Jitu mengelupas dan barangnya mendapat. Dia membeliak, kedua tangannya mengepal giginya saling beradu. Jitu tiba-tiba merasakan sakit amat sangat. Seluruh tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum. Serasa ada yang akan menyusup lewat pori-pori kulitnya. Sakit-sakitnya urat-urat tubuh Jitu menjual keluar. Malam yang biasa sepinya berhias suara jangkrik, kali ini ramai oleh suara kepakan burung yang mendadak terbang keluar dari sarang. Akhirnya Jitu berteriak kencang. Rasanya sakit sudah tak tertahan. Tubuhnya ambruk ke belakang, masih dalam kondisi setengah duduk kaki bersila. Perut tipis pria tampak kembang-kempis, matanya memburu sering dengan debar jantungnya menggila. Rasa yang diderita lambat-laun mereda. Akhirnya Jitu berteriak kencang. Rasa sakitnya sudah tidak tertahan. Pemuda itu masih terdiam untuk beberapa saat. Belum ada niatan melanjutkan ritual ke tahap selanjutnya. Jitu sama sekali tak mengira ritual kali ini begitu menguras tenaganya. Masih dengan mata yang
atau kejam, tiba-tiba telinganya mendengar suara keke tawa yang menggemaranya berlarian seperti terbawa angin. Suara tawa itu saling bersahutan dengan suara geraman. Disusul pula suara nama Mama Jitu merasa seperti sedang berada di tengah sebuah pasar malam. Pria kurus itu buka matanya, pemandangan gelap, ranting-ranting pohon menyambutnya. Tak ia dapati siapapun di sekitarnya, padahal suara tawa itu masih menghiasi telinganya. Bukannya takut, itu justru mengumbar senyuman. Dia mengumpulkan tenaga, berusaha bangkit kembali duduk bersila, melanjutkan ritualnya yang sempat tertunda. Dia hanya perlu merampungkan membungkus boneka kayu serta ubur rampai lainnya, menyatukan semuanya dalam sebuah kain kapan, kemudian mengikat dan menggantungnya. Darah merembes kain mori, bungkusan boneka ternada warna merah, ikat banyaknya 5 kali di bagian atas kepala, leher, perut, lutut, dan kedua telapak kaki. Seperti manusia Jitu berdiri menggantung boneka itu di atap pojok rumahnya. Dia kemudian mundur menjauh beberapa meter, berdiri memperhatikan gantungan boneka itu sembari mulut membaca mantra tambahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel kami, agar kalian bisa menikmati video-video cerita dari kami. Thank you. Kita lanjut ke ceritanya. Video kami ini kurangnya gimana, apa yang kurang silahkan komen ya, jangan kalian jadikan diaman. Kami siap menerima komentar kalian, si pembaca cerita ini. Bilang aja apa yang kurang, apakah kurang sering lagi kami upload atau gimana, kan kita tunjukkan. Oke, thank you. Asis sudah tidur kamarnya, Darto ada di sebelahnya. Rumahnya tak cukup besar. Angin menyingkirkan anak amputasi yang menutup wajah. Dari situ tak sadar bibirnya mengulas senyum yang begitu lebar. Mimpi Asis melihat seorang pria berpawar rupawan mendatanginya. Pria yang sama sekali tidak ia kenal, bahkan Asis baru pertama kali melihatnya. Namun seperti memiliki magnet kuat, Asis tetap mendekat. Pria itu beberapa kali memulai wajah Asis memberikan sentuhan mesra. Dari situ hanya dia saja pasrah, sama sekali tak memberikan penolakan. Asis justru menikmatinya. Tugas itu bergetar dan nikmat, terkadang melihat dengan kepala yang mendongak. Tangannya masih terluka, bahkan tak segan mengepul mencekram spray dan pinggiran ranjang. Tiap kali pria dimimpinya melakukan adegan mesra, tubuh Asis beraksi di dunia nyata. Oke, kita lanjut ke part 7. Apakah Asis terjadi atau tidak? Silakan lanjut.